Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami ingin menjelaskan materi manajemen keuangan tentang corporate governance. Sebelum kita presentasi, perkenankan kita untuk mengenalkan diri kita masing-masing yang diwakilkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang terdiri dari Siti Amalina Solehah dengan NPM 0065. Yang kedua ada Lutfiani dengan NPM 0075. Yang ketiga ada Yuliani Sfiaryani dengan NPM 0081. Yang keempat ada Nurul Aini dengan NPM 0093. Yang kelima ada saya sendiri Nurbaiti Fauziah dengan NPM 0096. Yang terakhir ada Nana Ristina dengan NPM 0101. Oke, selanjutnya kita ingin menjelaskan materi corporate governance. Selamat memahami materi yang disampaikan oleh kita semuanya, teman-teman. Yang pertama adalah pengertian dari corporate governance atau tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Tata kelola perusahaan dapat diartikan juga sebagai suatu objek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan dan lingkungan. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu governance. Governance adalah interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat yang berpendidikan, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan sebagainya. Governance juga memiliki 3 bagan aktor, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Nah, ketiga aktor tersebut harus saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Di sini pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah, melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Dengan dukungan finansialnya, dunia usaha swasta harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Dan keterlibatan masyarakat harus mampu membantu masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya. Adapun sendi-sendi yang harus dipatuhi, yaitu dunia usaha swasta memberi pasar kepada masyarakat. Masyarakat berperan aktif sebagai tenaga kerja di dalam pasar tersebut. Dunia usaha swasta memberi nilai pertumbuhan kepada pemerintah, dan pemerintah mendistribusi melalui pelayanan masyarakat. Masyarakat berperan untuk mengontrol pemerintah, dan pemerintah juga harus berperan aktif dalam mengontrol dunia usaha swasta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pentingnya corporate governance. Yang pertama, dengan adanya corporate governance akan membuat kinerja menjadi lebih baik, dan tentu saja pentingnya corporate governance akan mengurangi resiko.
fasilitas proses pengambilan keputusan atau kencangnya eksploitasi peluang. Dan tentu saja pentingnya itu dapat menambah nilai atau premium bagi investor atau pemegang saham. Kemudian yang kedua, pentingnya corporate governance itu dapat bertanggung jawab dalam menangani uang dan melakukan kegiatan komersial. Dunia bisnis saat ini menjadi semakin dinamis. Perubahan dan pasang surut menjadi hal yang lumrah ketika menjalani suatu bisnis, bahkan untuk masa-masa mendatang. Berangkat dari semakin dinamisnya dunia usaha, suatu perusahaan dituntut untuk mempunyai tata kelola yang baik atau yang biasa disebut good corporate governance. Merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyimbangan kepentingan pemangku perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut penting untuk diterapkan guna menjamin kesehatan dari perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Bagaimanapun, suatu perusahaan atau korporasi dikatakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap proses mengungkapkan dan transparansi dipatuhi. Dengan demikian, informasi yang diberikan kepada regulator, pemegang saham, dan masyarakat umum tepat dan akurat, baik dalam aspek keuangan, operasional, maupun aspek lainnya. Nah, untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik, ada 3 prinsip utama, yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Apa itu corporate governance yang baik atau good? What is good corporate governance? Yang pertama yaitu pemerintah yang buruk diakui sebagai salah satu akar penyebab korupsi. Hukum dan peraturan saja tidak dapat membawa perubahan yang menguntungkan semua pihak. Maksudnya pemerintahan yang buruk sekarang ini diakui sebagai salah satu akar penyebab praktik korupsi di masyarakat Indonesia ini. Terus, donor utama, investor, institusi, dan lembaga keuangan internasional memberikan bantuan dan pinjaman mereka dalam kondisi bahwa reformasi yang memastikan pemerintahan yang baik diberlakukan oleh negara-negara penerima. Seperti halnya negara perusahaan juga diharapkan memberikan manfaat dan tata kelola yang baik untuk semua pemangku kepentingan mereka. Lalu pada saat yang sama, perusahaan yang baik itu tidak dilahirkan, tetapi dibuat oleh upaya gabungan dari semua pemangku kepentingan yang meliputi pemegang saham, dewan direksi, karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat pada umumnya untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu yang kedua, direktur dan manajemen sebagaimana dipancing oleh para pemangku kepentingan dan terinspirasi oleh nilai-nilai sosial, dan mereka itu memiliki peran yang sangat penting. Lalu perusahaan dan pejabatnya yang antara lainnya termasuk dewan direksi dan penjabat, terutama manajemen senior, harus secara ketat mengikuti kode perilaku demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu GCG atau Good Corporate Governance, itu terdapat mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Maksudnya, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko, yaitu Risk-Based Bank Rating, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan mencangkupan penilaian terhadap faktor-faktor. Nah, salah satu dari faktor tersebut yaitu penilaian terhadap faktor GCG, sebagaimana dimaksud dalam resiko pasar merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas penilaian prinsip-prinsip GCG. Lalu, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya kita bisa menggunakan rumus resiko pasar sebagai berikut, yaitu harga pasar per lembar dibagi laba bersih per lembar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem tata kelola perusahaan atau corporate governance, yaitu terdapat 3 model. Yang pertama model Anglo-Amerika, yaitu
Model ini juga dikenal sebagai model Dewan Kesatuan, atau di mana semua direktur berpartisipasi dalam satu dewan yang terdiri dari direktur eksekutif dan non-eksekutif dalam berbagai proporsi. Kemudian yang kedua ada model Jerman, yaitu bagaimana tata kelola perusahaan dalam model Jerman itu biasanya dilaksanakan melalui dua dewan, di mana dewan atas mengawasi dewan eksekutif atas nama pemangku kepentingan dan biasanya berorientasi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu model Jepang. Model ini biasanya disebut juga dengan model jaringan bisnis yang mencerminkan hubungan budaya yang terlihat dalam jaringan Keiretsu Jepang. Dalam model ini, biasanya lembaga keuangan itu memiliki peran akrual dalam pemerintah, para pemegang saham dan bank utama bersama-sama merujuk dewan direksi dan presiden. Teori dan praktek corporate governance. Yang pertama yaitu ada agensi teori. Agensi teori yaitu mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Teori agensi ini timbul karena adanya perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser kepada ke teori klasik, yaitu adanya aturan yang memisahkan pemilik perusahaan atau prinsipal dengan para pengelola perusahaan agent. Ketika perusahaan berkembang menjadi besar, apalagi pemegang saham semakin tersebar, semakin banyak agency cost yang terjadi dan pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan tersebut. Lalu ada stewardship theory. Stewardship theory yaitu mengasumsikan bahwa manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan teori ini, keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas direksi mungkin menjadi tidak efektif. Lalu yang ketiga ada stakeholder teori, yaitu mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan suatu sistem dari jaringan stakeholder yang beroperasi di dalam sistem yang lebih besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan hukum bagi aktivitas perusahaan tersebut. Tujuannya adalah menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder dengan menciptakan barang dan jasa. Dan dalam model tersebut, corporate governance merupakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan dilakukan check and balance mekanisme untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal organisasi. Yang terakhir yaitu ada political theory. Political theory yaitu menyatakan bahwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan atau privilege atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan stakeholder lainnya ditentukan oleh pertimbangan politis. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan penting dalam menentukan alokasi tersebut. Alokasi kekuasaan dalam teori corporate governance juga harus dilihat dari perspektif budaya, sehingga dapat dikatakan tidak ada satu teori corporate governance yang dapat digunakan sekaligus untuk beberapa negara, bahkan oleh beberapa perusahaan dalam satu negara. Kemudian ada struktur tata kelola dari corporate governance. Yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ tertinggi dalam organisasi perusahaan. RUPS memiliki hak untuk membuat keputusan tertentu, termasuk diantaranya mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan komisaris dan direksi, membuat keputusan menyangkut tindakan dan keputusan perusahaan yang menjadi kewenangan RUPS. Yang kedua, ada Dewan Komisaris, adalah organ perusahaan yang melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris adalah atas kebijakan pengurusan
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan ataupun usaha perusahaan, dan memberikan nasihat kepada direksi yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, ada direksi. Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dan yang keempat, ada organ pendukung tata kelola perusahaan. Dalam rangka mendukung efektivitas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut. Yang pertama adalah komite audit, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta terselenggaranya pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, ada komite pemantau resiko yang berfungsi untuk memantau dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen resiko perusahaan. Yang ketiga, ada komite nominasi dan remunerasi yang bertugas melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem atau kebijakan nominasi dan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan direksi. Kesimpulan, aspek paling efektif dari corporate governance. Yang pertama yaitu dewan direksi yang kuat. Dewan direksi yang kuat yaitu independen dari manajemen dan dengan keahlian yang memadai untuk mengawasi manajemen perusahaan atas nama pemegang saham perusahaan tersebut. Yang kedua, ada pengawasan kompensasi manajemen. Pengawasan kompensasi manajemen seperti komite kompensasi yang terdiri dari direktur independen untuk mencegah perilaku oportunistik oleh manajemen dan membantu menghubungkan kompensasi manajemen dengan kinerja perusahaan. Lalu, persyaratan pengungkapan publik yang luas termasuk pelaporan keuangan. Persyaratan pengungkapan publik yang luas termasuk pelaporan keuangan dan non-keuangan yang dirancang untuk memberikan gambaran yang akurat, tepat waktu, dan menyeluruh kepada para pemegang saham dan investor potensial, tenaga kinerja, dan kewajiban perusahaan. Yang keempat, UU dan peraturan untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Undang-undang dan peraturan perusahaan yang kuat yang dirancang agar untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Lalu, fungsi audit independen yang kuat. Fungsi audit independen yang kuat dengan prosedur yang cukup teliti untuk mengonfirmasi keakuratan laporan pengungkapan keuangan perusahaan publik dan diawasi oleh komite dewan yang terdiri dari direktur independen atau oleh mekanisme lain yang independen dari manajemen tersebut. Terima kasih semuanya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.